Apa yang membuat kamu kuat? Mereka, keluargamu. Iya, kenapa? Aku hidup untuk keluargaku, bukan hanya untuk diriku sendiri. Ketika mereka bahagia, aku pun ikut bahagia. Meskipun keadaannya tidak sama lagi. Perempuan itu tersenyum tipis, menatap hamparan sawah hijau yang indah. Meski keadaan tubuhnya sedang tidak sehat, perempuan itu berusaha tetap terlihat baik-baik saja. Berbagai masalah telah ia lewati, dan sekarang perempuan itu tetap tenang, duduk menikmati sisa hidupnya. Arin, menangislah jika kamu ingin menangis. Perempuan itu bernama Arin, perempuan kuat yang mempunyai 1000 mimpi. Aku tidak apa-apa. Lagi-lagi senyuman tipis yang Arin tunjukkan. Della selaku sahabat Arin menatap sendu sahabatnya. Della benci melihat Arin yang selalu bersikap baik-baik saja. Padahal perempuan itu tidak sedang dalam keadaan baik. Arin terlalu pintar menutupi setiap masalah di hidupnya. Karena Arin tidak mau ada orang yang menyayangi dirinya hanya karena kasihan. Arin suka ketulusan. Tetapi Arin tidak suka ketulusan karena kebohongan. Della, panggil Arin pelan. Della langsung menatap Arin. Kenapa? Aku lelah. Kamu ingin istirahat? Arin mengantuk. Della mendorong kursi roda yang diduduki Arin menuju gedung bertingkat berwarna putih di depannya. Gedung penuh harapan. Harapan hidup salah satunya. Hidup. Banyak orang yang menginginkannya, tetapi banyak juga orang yang tidak menginginkannya. Hidup memang tidak adil, tapi Tuhan tahu bagaimana cara membuat umatnya merasakan keadilan. Pepatah mengatakan, sayangi hidupmu sebelum kamu menyayangi orang lain. Namun terkadang, manusia sedikit tidak peduli tentang hidupnya, apalagi ketika nasib baik tidak berpihak kepadanya. Sebagian manusia akan melakukan apapun demi mendapatkan kebahagiaan, meskipun sesaat. Apa kalian sudah tidak peduli lagi sama Arin? Pertanyaan yang dilontarkan Bisma selaku kakak kandung Arin. Kedua orang tuanya menatap Bisma dengan tatapan yang sulit Bisma mengerti. Anak kotor, kami tidak sudi mempunyai anak seperti Arin. Pertanyaan Bisma membuat papanya, Karyana, terdiam. Papa gak sadar kenapa Arin bisa kayak gini. Bisma kembali melontarkan pertanyaan, kali ini untuk mamanya Kasma. Kasma pun hanya terdiam seperti Karyana. Mama, apa Mama pernah merhatiin Arin? Gimana hidup Arin selama ini? Keheningan pun menyambut ketiganya. Mereka seolah sedang berperan dengan batin masing-masing. Bisma menundukkan kepalanya. Karyana diam menatap Bisma dan Kasma sudah mengeluarkan air matanya. Kasma menangis. Papa dan Mama sudah memutuskan untuk bercerai. Ada jeda yang diucapkan Karyana. Karyana menatap putranya yang sedang menjambak rambutnya frustrasi. Dan soal Arin, Papa angkat tangan. Papa tidak bisa lagi mengurus Arin. Satu tetes air mata Bisma jatuh di pipinya. Ini yang Bisma takutkan. Kebahagiaan di hidupnya akan hilang dalam sekejap mata. Mama juga angkat tangan soal Arin. Kasma berucap pelan, tapi tetap saja membuat Bisma merasakan kehancuran di hatinya. Keluarganya sudah hancur. Tidak ada lagi tameng yang melindungi Bisma. Tidak ada lagi keluarga yang bisa ia banggakan. Dan tidak ada lagi keluarga yang hangat. Semuanya sudah hilang oleh keegoisan kedua orang tuanya. Arin, kamu baik-baik aja kan? Bisma mengelus pelan kepala Arin yang tidak mempunyai rambut. Arin baik-baik aja, Kak. Lagi-lagi senyuman tipis yang Arin tunjukkan. Ada yang sakit? Bilang sama kakak atau Arin mau apa? Arin mau lihat Mama sama Papa. Suara Arin sedikit melemah. Pandangan matanya terlihat sayu. Arin mengidap virus HIV atau penyakit AIDS. Hidupnya yang bebas membuat Arin terkena penyakit AIDS dan sudah mencapai tingkat yang parah. Arin hidup bebas karena Arin ingin mendapatkan perhatian lebih dari keluarganya. Arin juga ingin mendapatkan kebahagiaan, meskipun jalan kebahagiaan yang Arin ambil salah dan malah menghancurkan hidupnya. Kematian sudah di depan mata Arin. Ia harus siap kapan dirinya akan kembali kepada Sang Ilahi. Mama sama Papa sibuk, kan ada kakak di sini. Bisma mengelap darah yang keluar dari hidung Arin. Della yang berada di samping Bisma menangis, tidak kuat melihat keadaan Arin sekarang. Kak, bilang sama mereka ya. Maafin Arin, gak bisa jadi anak yang baik buat mereka. Bilang juga sama mereka, Kak. Arin sayang banget sama mereka. Bisma mengangguk lemah. Apa ini saatnya? Mungkin Bisma harus mengikhlaskan adik tersayangnya pergi ke pangkuan ilahi.
Iya Arin, nanti kakak sampein. Kenapa mimisannya nggak berhenti sih? Sahut Della. Arin tersenyum tipis. Saat Bisma ingin menekan tombol emergency, Arin menahannya. Kak, Arin capek buat saat ini. Jangan lagi panggil dokter ya. Tapi Arin, Mohon. Bisma mengalah. Bisma ngelap air mata yang jatuh di pipinya, lalu menatap adiknya sendu. kakak sayang Arin. Arin juga sayang kakak. Jagain mama sama papa. Demi aku ya kak. Jaga diri kakak. Baik-baik. Bisma diam. Apa ini sudah saatnya melepasnya Tuhan? Arin kenapa ngomong gitu? Arin capek kak. Mau tidur. Ya udah tidur ya. Della, makasih udah nemenin aku di rumah sakit selama ini ya. Aku sayang Della. Della menangis, tidak bisa menjawab ucapan Arin. Della tidak kuat. Seusai mengucapkan kata-kata perpisahan, Arin menghembuskan napas terakhirnya. Dan bertepatan dengan itu, Karyana dan Kasma datang untuk meminta maaf kepada Arin karena sudah menyanyiakan Arin selama ini. Namun, semua sudah terlambat. Penyesalan selalu datang pada setiap orang dalam cerita kehidupan. Dan penyesalan selalu sama, selalu datang terlambat. Tidak, Arin anakku. Maafin mama, nak.